Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Lawu terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu mempunyai pemandangan yang sangat indah. Gunung Lawu mempunyai ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Kemistisan Gunung Lawu sudah tidak diragukan lagi, dan hal tersebut sering dialami oleh para pendaki dan orang-orang yang datang mengunjungi Gunung Lawu. Cerita mistis Gunung Lawu sangat erat kaitannya dengan kutukan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Dan Gunung Lawu diyakini pula oleh banyak orang bahwa Gunung Lawu adalah tempat moksanya atau menghilangnya Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir. Gunung Lawu mempunyai 3 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. 3 Gunung Lawu dianggap sakral oleh penduduk setempat, dan kalau kita atau siapa saja yang berada di wilayah 3 puncak tersebut harus betul-betul menjaga sikap dan omongan, kalau tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau istilahnya penduduk setempat kualat. Dan ketiga puncak tersebut dijaga oleh sosok gaib yang bernama Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Pada kenyataan yang sebenarnya, Dipa Manggala dan Wangsa Manggala adalah manusia biasa. Mereka berdualah yang menemani Prabu Brawijaya dalam pengasingan di Gunung Lawu. Mereka berdua adalah abdi yang sangat setia dan akan menjaga junjungannya sampai akhir kehidupannya. Oleh karena itulah Dipa dan Wangsa Manggala diangkat oleh Prabu Brawijaya menjadi penguasa dan patih yang membawahi seluruh wilayah gaib yang ada di Gunung Lawu. Setelah diangkat menjadi penguasa Gunung Lawu, Dipa Manggala bergelar Sunan Gunung Lawu, dan Wangsa Manggala bergelar Kiai Jala. Oleh karena itulah puncak ketiga Gunung Lawu dianggap sakral sekali, terutama puncak yang bernama Hargodalem, karena di puncak Hargodalem tersebutlah tempat moksanya atau menghilangnya Prabu Brawijaya V. Dan di Hargodalem tersebutlah tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya. Dan hal tersebut banyak sekali yang meyakini, terutama kalangan para spiritual. Kemistisan dan keangkaran Gunung Lawu sudah tersohor kemana-mana, terutama di daerah Pulau Jawa. Kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh pengunjung atau pendaki gunung sudah terjadi berulang-ulang kali. Di Gunung Lawu juga terdapat pasar setan, dan cerita-cerita tersebut memang benar adanya. Kemudian ada yang menceritakan adanya sebuah kerajaan, itu benar semuanya, dan kebenaran tersebut disampaikan pula oleh beberapa sumber dan para ahli spiritual. Keberadaan pasar gaib atau pasar setan di Gunung Lawu ada di sekitar pendakian jalur Seto. Dan jangan terkejut apabila Anda berkunjung ke Gunung Lawu dan pas melewati jalur Seto, kemudian di daerah tersebut terdengar seperti pasar atau layaknya orang-orang yang menawarkan berbagai macam dagangan di pasar pada umumnya.
Kemudian ada juga yang mengatakan atau larangan bahwa kalau mendaki atau berkunjung di Gunung Lawu, jangan sekali-kali melakukannya dengan jumlah ganjil, misalnya 3 orang. Maka orang yang keempat atau yang menggenapi dari jumlah ganjil tersebut adalah bangsa jin penghuni Gunung Lawu. Dan hal tersebut sangat berbahaya karena orang yang menggenapi dari bangsa jin tadi bisa membawa para pengunjung dalam jalur yang berbahaya atau tersesat. Di Gunung Lawu juga ada sendang yang bernama Sendang Derajat, dan sendang tersebut membawa keberkahan awet muda, dan hal tersebut tinggal masing-masing pribadi percaya atau tidak. Dan hal tersebut bisa dibuktikan apabila seseorang mencari sendang atau sumur tersebut, akan tetapi dengan tujuan yang tidak baik, bisa tidak ketemu mencari sendang tersebut. Ada pula yang meyakini bahwa Gunung Lawu mempunyai nyawa karena gunung tersebut seolah-olah tahu hati atau pikiran para pengunjung atau pendaki. Siapa saja yang berbuat tidak sopan atau meremehkan sesuatu apa saja yang berada di Gunung Lawu, maka bisa dipastikan akan tersesat. Keberadaan burung jalak di Gunung Lawu sudah tidak asing lagi, bahwa burung jalak tadi dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa burung tersebut merupakan jelmaan dari para penjaganya Prabu Brawijaya V yang bernama Sunan Lawu dan Kiai Jalak. Burung jalak tersebut biasanya akan muncul dan memberi petunjuk atau jalan pada orang atau pengunjung yang sopan dan santun. Maka burung jalak tersebut akan selalu mengikuti para pengunjung sebagai tanda bahwa kehadiran pengunjung tersebut diterima oleh penghuni Gunung Lawu. Demikianlah cerita Gunung Lawu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.